Bro? Tanggal 20 ya. Ya, oke, sudah. Tanggal 20 Februari 2014. Di mana itu namanya? Di Citraland. Citraland. Oke. Brainwood. Kita berbicara tentang hari Sabat karena ada orang-orang tertentu mengatakan bahwa barang siapa tidak mengajarkan tentang hari Sabat, yang ekstrem mengatakan orang itu tidak akan masuk surga. Iya. Dan orang itu menjadi miliknya antikristus. Karena itu tandanya antikristus ialah tidak merayakan Sabat. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20, kita baca ayatnya yang ke Kita baca ayatnya yang ke-8 sampai ayat 11. Keluaran 20 ayat 8 mulai. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi alasan mengapa Sabat dirayakan apa? Alasannya apa? Menguduskan. Alasannya apa? Mengapa kok bekerja 6 hari, hari ke-7 berhenti? Mengapa alasannya apa? Istirahat. Alasan istirahat yang dilakukan. Mengapa harus istirahat? Capek. Yang capek siapa? Ya, yang bekerja. Oh, alasan teologisnya apa? Baca lagi ayat 11. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit. Itu dia. Oh ya. Tuhan aja begitu bekerja. Bukan, alasannya Tuhan itu menciptakan dunia selama 6 hari. 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti, dia menguduskan, maka kamu harus menguduskan. Itu loh alasannya. Ayat 11. Kelihatannya kalau hanya itu saja yang ayatnya yang kita pakai, seolah-olah itu berlaku kepada semua karena tidak ada ketentuan itu hanya untuk orang Israel saja. Tetapi kelihatannya Alkitab berbicara lain. Memang di satu sisi itu adalah peringatan karena Tuhan penciptaan, tetapi di sisi lain kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-5, ya, kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-12 sampai 15. Ulangan 5 ayat 12 mulai. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 13. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 14. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Terima kasih. Jadi kalau menurut Ulangan ini alasan hari Sabat dirayakan apa? Ayat 16 itu. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Nah, alasannya apa? Kalau tadi alasannya penciptaan, ini alasannya apa? Dibawa keluar dari Mesir. Dilepaskan. Pelepasan, penebusan.
Ya. Jadi Sabat itu dirayakan untuk dua alasan. Yang satu penciptaan, yang satu penebusan. Dilepaskan dari penjajahan Fir'aun. Pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen pernah dijajah Fir'aun atau tidak? Kalau kita ditebus dari perbudakan bangsa Mesir atau bukan? Bukan. Berarti kalau gitu ini tidak berlaku untuk kita. Iya. Jelas? Ini hanya diperintahkan untuk orang yang pernah dijajah. Oke? Di samping itu, perintah hari Sabat ini punya caranya sendiri untuk pelaksanaannya. Apa? Baca Bilangan 28. Bilangan pasal 28. Ayatnya yang ke-9. Bilangan 28 ayat 9. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Terus kan? Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran dan yang tetap dan korban curahan. Berarti kalau gitu, cara merayakan Sabat pun ditetapkan caranya. Bukan hanya hari Sabtunya saja. Caranya apa tadi? Kalau hari Sabat harus ada 2 ekor domba berumur setahun, 10 eva tepung, harus ada apa itu? Korban curahan. Kita tidak bisa comot-comot, ini perintah Allah itu utuh. Jadi kalau kita mempertahankan Sabat menurut yang dikatakan dalam hukum 10, cara melaksanakannya sudah diperintahkan, yaitu dengan korban. Jadi kalau orang bilang Sabat tapi tidak berkorban, Ya nggak benar. 10 baking semengawayangkan. Ya. 9 B. Oh iya. Dan bukan hanya itu. Sabat itu bukan hanya Sabat mingguan. Iya. Ada Sabat bulanan, ada Sabat tahunan. Dan kalau mau merayakan Sabat, ini juga harus dirayakan, sebab itu bagian dari kitab suci. Ya, inilah hari pembebasan tahun juga. Kalau orang itu dia yang dapat baptisan Roh Kudus, itu dia ciri khas itu orang itu dia DP. Oh nanti, mari bicara Sabat dulu. Sabat dulu belum selesai. Jangan meloncat, ini belum selesai. Ya, jangan bicara yang lain. Oke, mari kita baca Imamat yang ke 25. Imamat ayat yang ke pasal yang ke 25. Baca itu. Imamat 25. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberitakan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Oke. Ternyata bukan hanya Sabat bagi hari, tapi Sabat bagi tanah. Jadi kalau kamu mau mengikuti Sabatnya Yahudi, ya ini harus diikuti. Bukan hanya comot sini lalu dijadikan di blow up, itu tidak bisa. Ini juga harus diikuti, caranya melaksanakan juga harus diikuti. Dengan menyembelih binatang tadi. Ya toh? Terus? Ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah ini suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat. Jadi kalau begitu menurut ayat ini, kalau kita mau merayakan Sabat, termasuk kita harus merayakan Sabat untuk tanah kita.
6 tahun kita tanami, tahun ke-7 dibiarkan, tidak berbuah, tidak boleh kita pergi ke kebun. Karena itu hari Sabat. Kalau enggak, berarti kamu tidak konsisten, kamu pilih-pilih. Siapa yang menyuruh kamu pilih-pilih seperti itu? Karena perintah Allah adalah satu kesatuan. Terus kita baca lagi, teruskan. 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu sudah kita Ya. Ayat 5. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaimu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. 6. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri. Sudah cukup ya, ada tahun Sabat. Lalu tahun Sabat itu berarti setiap 7 tahun sekali tanah itu harus dihentikan dari ditanami. Kita lihat ayat yang ke-8. Imamat 25 ayat 8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Nah, di samping per 7 tahun tanah tidak boleh ditanami selama 1 tahun, juga harus diperhitungkan per 50 tahun. 70 kali 7 tahun per 50 tahun. Jadi Sabat itu bukan hanya masalah hari, masalah juga tata cara pertanian, memperhatikan. Kalau kita mau ikuti Sabat ini tidak mengikuti, berarti kamu pilih-pilih perintah Allah. Apa hakmu memilih-milih? Ya kan? Teruskan. Ayat yang ke 8 mulai. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Oke. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh. Terima kasih. Terus ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Ternyata yang dikuduskan bukan hari ke-7 saja. Tahun yang ke-50 juga harus dikuduskan. Apa orang Advent melakukan itu? Apa orang Mesianik melakukan itu? Kalau enggak, pembohong itu. Pilih-pilih kitab suci, saya nanya sendiri. Ya kan? Teruskan. Ayat 10. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terima kasih. Jadi itulah. Jadi di samping ada hari Sabat bulan, Sabat hari, Sabat bulan, Sabat tahunan, tahun Yobel, ini semua harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Allah tidak hanya mengatakan itu aja, tapi memberikan caranya melaksanakan. Lagi pula perintah Sabat tidak diperintahkan kepada orang yang tidak pernah mengalami perbudakan di Mesir. Jadi Sabat dalam model perjanjian lama itu hanya digunakan, diperintahkan untuk orang Israel. Nah, untuk kita gimana? Iya, kita juga memperingati ciptaan, tapi ciptaan itu adalah ciptaan yang baru. Dan penebusan itu juga penebusan dari tanah Mesir, tapi penebusan dari dosa oleh Kristus. Coba kita baca dari 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5:17. 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Iya, kalau kita dalam Kristus kita ciptaan baru, berarti kita tidak harus merayakan ciptaan yang lama. Karena nggak jelas diciptakan kapan tuh kalau bertobat. Kapan kita diciptakan baru? Ketika Kristus bangkit. Pada saat itulah ciptaan barumu muncul. Nah, kapan kita ditebus? Ketika Kristus bangkit. Terjadi kapan? Hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu. Hari Minggu. Berarti kalau begitu Sabat modelnya Yahudi itu tidak diperintahkan untuk kita. Iya.
Dan tata caranya juga sudah diubah oleh Yesus. Coba kita baca dari Matius 12. Di dalam Matius pasal yang ke-12 kita baca bagaimana sikap Yesus terhadap sabat. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-5. Matius 12 ayat 5 atau tidak? Mulai ayat 3 sajalah. 3 mulai. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? 4. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Oke, karena dia dikritik, kok murid makan pada waktu hari Sabat karena muridnya lapar, dikatakan ini dilarang menurut Taurat. Lu Daud itu loh waktu lari dari Saul datang ke Bait Allah dengan murid-muridnya, karena tidak ada makanan, imam memberi makanan sajian untuk imam yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh orang umum. Loh kok Daud nggak salah? Kenapa kamu menyalahkan saya? Gitu loh maksudnya. Dia menggunakan bukti dari kitab suci untuk membalikkan argumen dengan orang Farisi. Terus 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah? Nah, menurut hukum Sabat, sebentar. Menurut hukum hari Sabat, orang tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Betul? Apapun. Berarti apa saja. Pada waktu itu di dalam bilangan 28 tadi, orang disuruh apa? Menyembelih binatang. Berarti kalau gitu siapa yang menyembelih? Imam. Imamnya nggak kerja nggak pada hari Sabat? Iya. Lo kok nggak salah? Itu argumentasi Yesus. Imam kok nggak salah? Dia bekerja. Kenapa kamu menyalahkan saya? Nah, berarti kalau gitu larangan itu tidak mutlak. Lihat situasinya. Kalau imam saja yang seharusnya menjalankan Sabat malah tidak menjalankan karena dia menyembelih binatang di Bait Allah supaya Sabat dilakukan bisa terjadi. Kok kamu menyalahkan saya karena saya melanggar Sabat? Seperti Terus? ada pengecualian. Iya, dan Yesus juga mau mengatakan bahwa Sabat bukan untuk itu tujuannya. Terus kan 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah. di sini ada yang melatih Bait Allah. Siapa ya? Dirinya. Iya. Ya tak? Terus 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang oke, yang yang dipentingkan manusianya bukan hukumnya. Jadi hukum Taurat itu diperintahkan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hukum, bukan. Kalau untuk hukum bahaya manusia ini. Hukum itu diberi supaya manusia punya aturan berlaku hidup, tapi manusia bukan untuk hukum ini. Terbalik. Terus kita baca lagi ayat yang ini pada hari Sabat juga. Ayat yang ke-12. Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Mulai ayat yang ke-10 aja lah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, di sini menunjukkan kemunafikan mereka. Kalau punya domba masuk ke dalam sumur, biarpun hari Sabat harus dilepas, kalau enggak mati si domba itu. Maka mereka melanggar hukum Sabat demi si domba. Terus 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, jadi ini kontras saja Yesus. Menurut Yesus boleh berbuat baik pada hari Sabat. Bandingkan dengan Taurat.
pasal Keluaran 20 tadi. Oh, di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke 10. Keluaran 20 ayat 10. Lagi kata Abimelek. Keluaran 20 ayat 10. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Jangan melakukan suatu pekerjaan. Menurut orang, menurut Yesus boleh berbuat baik pada hari Sabat. Berarti kalau gitu Yesus sudah mengubah perintah pelaksanaan hari Sabat. Kalau gitu merubah validitas Sabat itu dengan diarahkan pada dirinya sekarang. Yang menjadi Tuhan di hari Sabat adalah Yesus. Artinya pengertian kita tentang hari Sabat harus dikaitkan dengan peristiwa Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Jadi memang hari Minggu bukan pengganti Sabat, tidak, tapi penggenap Sabat. Hari Sabtu kalau dirayakan dalam gereja purba itu dirayakan untuk mempersiapkan hari Minggu, tapi tetap dirayakan. Ada ibadah pada hari Sabtu untuk mempersiapkan hari Minggu. Jelas ya? Jelas. Jadi karena baik penebusan maupun penciptaan baru itu terjadinya melalui kebangkitan Yesus, dan Yesus sendiri telah mengubah ketentuan Sabat, bukan tidak boleh mengerjakan apa-apa, tetapi boleh berbuat baik pada hari Sabat. Berarti Sabat sudah, maknanya sudah diperbarui dalam Yesus. Dan kita lihat bahwa para murid akhirnya kalau kumpul-kumpul juga pada hari Minggu, ya tak? Coba kita lihat, ketika Yesus datang di tengah mereka itu hari Minggu, bukan lagi hari Sabtu. Itulah yang menjadi alasan kita akhirnya beribadahnya pada hari Minggu sebagai hari kehadiran Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes 18. Kita baca 19 dulu. Ayat 19. Yohanes pasal 20 ayat 19, Pak. 20. Ya. 20 ayat 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Betul. Tafsiran orang Advent, mereka kumpul pada hari pertama minggu itu karena takut pada orang Yahudi itu salah. Mereka kumpul pada hari itu dengan pintu terkunci karena takut. Jadi karena takut itu petralnya bukan Sabatnya, tapi pada pintu terkunci. Orang Advent menerangkan takut itu karena dia berkumpul pada hari pertama itu karena takut, itu salah. Ya. Yang benar adalah dia pintunya terkunci karena takut pada orang Yahudi, bukan karena hari pertama berkumpul karena takut orang Yahudi, tidak. Ya, poin saya adalah para murid sejak saat itu mulai bertemu pada hari pertama di mana Yesus hadir. Dan itu bukan kebetulan karena diulang lagi. Ayat 24. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ke-8. Minggu lagi. Akhirnya berkumpulnya pada hari Minggu. Kita lihat juga di dalam Kisah Rasul pasal 17. Dan sejak satu dalam perjanjian baru tidak ada bukti satupun bahwa Alkitab menyebutkan kita harus merayakan hari Sabtu. Yang ada dalam perjanjian lama. Perjanjian lama harus dilihat konteksnya dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama tidak ada, perjanjian baru tidak ada. Dalam perjanjian baru kalau berbicara tentang ibadah itu hari Minggu. Ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kita baca 17. Bentar, bukan 17.
20 kita lihat 20. Ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan Berkumpul untuk apa hari Minggu? Mecahkan ratu apa ini? Melakukan perjamuan kudus. Berarti mereka ibadah pada hari Minggu. Coba kita lihat juga dalam 2 Korintus. Orang ini kalau bela ajaran sesat kok mati-matian ya. Sudah sesat diingatkan malah menyalahkan yang mengingatkan. Kita baca 2 Korintus. Bukan 2 Korintus, 1 Korintus. 1 Korintus pasal 16 ayat 1. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Tentang Pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberitakan kepada jemaat-jemaat di Galatia. 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing. Pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu kamu kumpul. Jadi bawahnya bawa gereja. Berarti itu adalah hari perkumpulan. Jadi kita lihat dalam seluruh perjanjian baru, hari perkumpulan adalah hari Minggu. Tidak ada hari Sabtu. Jelas ini ya? Jelas. Sebetulnya ini dari itu rasul-rasul. Sekarang kan tolong gereja yang sekarang kan dari sebelumnya dari gereja barat. Tolong bilang itu penyembahan dewa matahari. Ya, kebetulan hari Sabtu itu bagi orang kafir itu adalah hari yang dinamakan atas hari matahari. Jadi bukan orang ikut pada orang. Oh enggak, ya orang kafir itu namanya begitu. Kalau kita namanya bukan Sunday, bukan. Kita adalah Domingos. Minggu artinya hari Tuhan. Menjadi minggu. Itu dari kata Portugis Domingos. Artinya hari Tuhan. Ini bukan hari matahari, bagi kita itu Domingos. Nah, orang kafir menyebutnya memang Sunday, harinya matahari, kan kebetulan saja. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Nah, ini kan kalender itu macam-macam kan? Ya toh? Ada kalender Hindu, ada kalender apa, ada kalender apa. Hari pertama tiap-tiap kalender itu beda-beda. Nah, kebetulan hari pertamanya orang Kristen bertepatan dengan hari yang oleh orang kafir disebut hari matahari atau Sunday, Sondag. Gitu loh ya. Bukan kitanya mengikuti itu, enggak, itu kebetulan saja memang orang kafir harinya itu. Lalu kalau kita keluar gimana? Umpamanya kita di negara Islam. Tahunnya tahun Hijriah. Nyata tahun Islam. Apa tuh kalau kita ngomong dengan orang, kalau kita bilang ini tahun ini ya nggak bisa. Ini tahun 2000 enggak, ini tahun 1000 sekian gitu kan. Iya. Karena kita hidup dalam satu masyarakat yang sudah punya budaya sendiri. Ada orang kafir yang ngomongnya ya Sunday, karena mereka nggak ngerti Kyriakos apa itu atau Domingos apa itu, nggak ngerti mereka. Jelas ini ya. Nah inilah mengada-ada orang-orang ini. Kalau orang nggak tahu kan bingung tuh mau jawab. Waktu timbul pertanyaan sahabat, kemudian saya angkat Kolose 2 ayat 16. Ya itu juga kan? Ya. Tetapi mereka bantah, mereka mengatakan bahwa itu yang dimaksud dari ayat ini itu adalah tentang upacara-upacara. Ya, karena Sabat perintahnya itu ada upacaranya, nggak bisa kamu ambil bunyinya upacara nggak kamu lakukan. Nah, itu satu kesatuan dari perintah Allah kok. Dalam maksud Sabat itu kan ada dua, ada hari raya dengan hukum. Jadi kalau hari raya sunat baking, tinggal Sabat hukum. Nggak bisa, dua-duanya. Iya. Alkitab, Taurat itu satu kesatuan, nggak bisa gitu. Ya? Ya, saya kira itu saja malam ini. Besok kita belajar lagi. Saya harap makin banyak yang datang. Ya.
Terima kasih. Ini kok gak bunyi sih?